Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Dena Kids. Wah Kak Susan, iya Kak Yefri. Adik-adik di rumah sudah siap sepertinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar banget Kak Yefri. Ayo kita ajak adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom Keina, apa kabar? Wah Keina, apakah kamu sudah belajar online? Shalom Kak. Keina, yuk kita mau bermain music chair bersama teman-teman yang lain ya. Oke. Kamu mau pilih lagu apa Keina? Maksudnya mau memainkan lagu apa saja? Hah? Lagu? Bukannya catur? Kok jadi catur Keina? Kan kita mau main music chair. Maaf. Tadi aku dengarnya kakak mengajak aku main catur. Wah, telinga kamu bermasalah ya. Coba kakak tes. Tes. 1, 2, 3. Kedengaran tidak? Aku dengar Kak, tapi tadi dengarnya musik chess. Maaf, tadi aku sambil main mendengarnya. Jadi fokus di game Kak. Oke, kakak maafkan. Hari ini kakak punya cerita loh mengenai belajar mendengar. Semoga tidak terjadi salah paham seperti tadi lagi ya. Adik-adik, kita simpan dulu ya semua mainan, semua gadget supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke Kak, aku matikan game aku. Nah adik-adik yang sudah siap, ayo mari kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Bapa. Kami telah kembali berkumpul untuk melakukan ibadah online kami hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bila semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kami mau bersorak bagimu Bapa. Dan sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin.
Then I will walk in your truth evermore. Teach me your ways, O Lord. Then I will walk in the truth. Show me your path, O Lord. Then I will walk in your truth evermore. Show me your path, O Lord. Then I will walk in the truth. For the way, O Lord, I do not know. All the ways, O Lord, I ask thee to show. Teach me your ways, O Lord. Then I will walk in your truth evermore. Teach me your ways, O Lord. Then I will walk in the truth. For the way, O Lord, I do not know. All the ways, O Lord, I ask thee to show. Teach me your ways, O Lord. Then I will walk in your truth evermore. Teach me your ways, O Lord. Then I will walk in the truth. Nah, adik-adik, yuk kita persiapkan Alkitab dan catatan kita. Jangan lupa juga siapkan hati, telinga, dan pikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita Alkitab, perumpamaan tentang petani. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah dan penyelamat dunia. Ketika Yesus berada di bumi, Yesus mengajarkan orang-orang mengenai kasih Allah. Yesus juga menyembuhkan banyak orang dari penyakit mereka. Yesus pun melakukan banyak mujizat seperti menenangkan badai. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Suatu hari, Yesus pergi dan duduk di pinggir laut. Lalu banyak orang datang mengerumuni Yesus. Lalu Yesus naik ke atas kapal dan mengajar mereka melalui perumpamaan. Yesus memberi perumpamaan tentang cerita ini. Ada seorang petani pergi ke ladang untuk menanam benih. Ketika petani itu sedang menyebarkan benih ke tanah, beberapa dari benih itu jatuh ke tanah pinggir jalan, di mana tanah itu banyak diinjak oleh orang-orang dan banyak burung datang untuk memakan benihnya. Benih lainnya jatuh di tanah dangkal di antara bebatuan. Benih yang di situ mulai tumbuh cepat karena tanahnya dangkal, tapi tanamannya cepat layu di bawah sinar matahari. Dan karena tanamannya tidak punya akar yang dalam, maka tanamannya pun mati. Benih yang lain jatuh di antara semak berduri yang tumbuh, tetapi mencekik tanaman yang tumbuh itu. Lalu ada benih lainnya yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu tumbuh dan menghasilkan panen yang 100 kali lipat banyaknya dari yang ditanam. Ketika Yesus selesai memberikan perumpamaan, dia berkata, "Siapapun yang mempunyai telinga untuk mendengar harus mendengarkannya dan memahaminya." Setelah itu, murid-murid Yesus datang ke Yesus dan bertanya apa arti dari perumpamaan itu. Yesus berkata, "Petani menanam benih dengan membawa firman Tuhan kepada orang lain. Benih yang jatuh ke pinggir jalan maksudnya menggambarkan orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan bisa membuat iblis mengambil benih itu. Benih yang jatuh di bebatuan menggambarkan orang-orang mendengarkan firman Tuhan dan dengan cepat menerimanya dengan sukacita. Tetapi karena tidak punya akar yang dalam, hal itu tidak akan bertahan lama.
mereka akan cepat jatuh ketika mereka punya masalah atau diperlakukan buruk karena mempercayai firman Tuhan. Benih yang jatuh di semak berduri menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu cepat hilang dari hidup mereka karena kekhawatiran hidup yang terjadi dan keinginan akan hal-hal duniawi. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah 30, 60, atau bahkan 100 kali dari apa yang telah ditanamnya. Adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih ke tanah, di mana ada benih yang jatuh ke atas 4 jenis tanah nih adik-adik. Benih yang pertama jatuh ke tanah di pinggir jalan, di mana benih itu diinjak orang, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Nah, Kak Susan, Iya, Kak Yefri. yang kedua jatuh ke tanah yang berbatu dan tidak banyak tanahnya. Biji tersebut dapat tumbuh, tapi karena tipis, dia cepat menjadi layu karena tidak berakar. Lalu yang ketiga nih Kak Susan Iya, dan Kak adik-adik Yefri. yang ada di rumah, jatuh ke tanah yang bersemak duri, di mana saat benih tersebut tumbuh, semak duri menghimpit dia dan kemudian matilah dia. Aku tahu kak. Yang keempat, jatuh ke tanah yang baik. Lalu tumbuh berbuah sampai berapa kali lipat. Benar sekali. Wah, kamu masih ingat ya ceritanya? Tentu masih kak. Tapi apa hubungan antara cerita perumpamaan dengan belajar mendengar kak? Begini adik-adik, Tuhan Yesus sedang mengajar kita semua untuk menjadi seperti tanah yang terakhir, yaitu bagaimana hati kita merespon firman Tuhan tersebut. Ayo adik-adik, kita pelajari artinya satu persatu. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu diumpamakan seperti adik-adik yang mendengar, tetapi mendengarnya tidak fokus, atau saat mendengarkan sambil bermain, mengganggu teman, atau menggambar, jadi tidak tahu apa yang didengarkan. Contohnya ketika firman Tuhan disampaikan, adik hanya mendengar asal lalu, atau bahkan tidak mendengarkan sama sekali. Maka ketika mama bertanya tentang firman Tuhan, apa yang tadi disampaikan oleh kakak, maka adik tidak mengetahui atau tidak menangkap apa yang kakak sampaikan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Maksudnya begini, adik-adik tahu apa yang diceritakan oleh kakak di sekolah minggu. Bahkan adik-adik bisa menjelaskan kembali apa yang kakak bicarakan. Tetapi baru saja beberapa waktu berlalu nih Kak Yefri, adik-adik sudah tidak mengingatnya lagi. Adik hanya suka mendengar cerita firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tanah ini ada di lingkungan yang tidak baik untuk firman tersebut. Sehingga pada saat orang-orang sekitar kita mulai memberikan pengaruh yang buruk nih Kak Susan, Iya, Kak Yefri. kita mulai melupakan firman Tuhan tersebut. Dan yang ketiga nih Kak Susan, Iya, Kak Yefri. benih yang jatuh di semak duri. Perumpamaan ini seperti orang yang mendengarkan dengan baik dan juga melakukan firman itu, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Juga keinginan untuk bermain, pergi bersama teman-teman, mengalahkan keinginan untuk belajar, bersaat teduh dengan Tuhan. Pada jenis ini, dia sudah melakukan firman-Nya, tetapi dia lebih fokus kepada kenyamanan dunia. Contohnya, rencana akan membaca renungan setiap malam. Tetapi sesampainya di rumah, adik-adik lebih suka bermain game atau menonton TV. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih ini berakar dan berbuah lebat. Ada yang 100, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Tuhan mau kita semua seperti ini adik-adik, menjadi pendengar yang baik, fokus kepada apa yang kita dengar,
merenungkan di pikiran kita apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Nah, kita mempunyai 2 telinga untuk mendengar, tetapi mempunyai 1 mulut. Artinya, banyak-banyaklah kita mendengar dan sedikitlah kita berbicara. Pada saat kakak atau papa, mama atau guru di sekolah sedang berbicara, baiklah kita mendengarkan tanpa melakukan yang lain atau memikirkan yang lain. Karena itulah benih yang sedang ditaburkan. Wah, ternyata mendengar itu tidak hanya mendengar ya Kak. Seperti aku tadi yang mendengar sambil bermain game. Sehingga jadi tidak fokus dan tidak mendapatkan informasi yang benar. Karena hanya sebagian saja informasi yang aku dengar. Benar sekali. Untuk menjadi pendengar yang baik adik-adik, kita perlu fokus terhadap yang berbicara dan apa yang dibicarakan. Kita juga perlu belajar untuk menyiapkan hati kita. Kita harus memiliki hati yang mau untuk diajar, untuk ditegur, dan mau berubah serta menyimpan semua perkataan dari Tuhan. Dan juga yang terakhir, yaitu tindakan untuk melakukan apa yang difirmankan. Setelah mendengar firman ini, sekarang aku baru menyadari kenapa Mama sering marahi aku. Kenapa Mama marah? Karena aku tidak memperhatikan kalau dibilangin Mama dan selalu lupa taruh tas di tempatnya setelah aku pulang sekolah. Wah, kamu tidak boleh seperti itu ya. Orang tua adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik kamu. Ya Kak, aku suka melakukan yang lain kalau sedang disuruh sesuatu oleh Mama. Akhirnya, aku selalu lupa Mama bilang apa. Kalau Mama udah ngomel, baru deh aku lakuin. Nah, hari ini Tuhan sudah menegur kamu. Jadi, kamu harus seperti tanah yang subur. Mendengar firman Tuhan dan mau diubahkan supaya benih firman itu bisa bertumbuh berlipat kali ganda. Amin. Baik Kak. Ayo teman-teman, kita belajar untuk mendengar agar kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesaikan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang waktunya untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Yefri. Pertanyaannya adalah, dalam cerita perumpamaan penabur yang tadi, kita sudah dengar benih yang ditabur jatuh ke 4 tempat yang berbeda. Di mana sajakah benih yang ditabur tersebut jatuh? Coba adik-adik sebutkan. Kira-kira di mana ya adik-adik? Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dari Kak Susan. Bagaimana cara mendengar yang baik? Nah, adik-adik yang sudah menjawab, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids Atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Yuk kita ambil peralatan kita, baik itu gunting maupun lem. Karena sekarang kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas pada hari ini. Seperti biasa sebelum mulai, mari kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan kelas besar, piring plastik warna putih, HVS warna biru, bentuk lingkaran, lem fork, spidol, dan pensil, gunting, origami, sedikit batu-batuan, tanah yang subur, ranting-ranting atau semak belukar. Cari yang ada daunnya. Olesi dengan lem fork di kertas warna birunya, lalu kita akan tempel di
atas piringnya. Pastikan kertasnya rata ya adik-adik. Kita diamkan sampai lem kering. Ingat, jangan ada yang bergelombang di tengah ya. Gunakan spidol, lalu kita bagi 4 bagian ya adik-adik ya. Kita buat dari kertas coklat, boleh origami coklat atau kertas coklat. Olesi lem ya belakangnya. Kita mau tempel di sini adik-adik ya. Berikutnya kita mau tempelkan benih. Jadi penabur akan menaburkan benih. Yang pertama, benih ini jatuh di pinggir jalan adik-adik. Sekarang kita mau buat burung-burungnya. Adik-adik bisa buat sendiri atau boleh ikutin kakak ya. Nah, seperti ini burung-burungnya. Gunakan origami yang ada. Kita tempelkan burung yang kita buat sederhana tadi ya ke atas biji-bijiannya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang sudah mendengarkan firman. Tapi apa yang terjadi? Iblis datang lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Oke, kita lanjut sekarang. Penabur akan menaburkan benih lagi. Yang kedua, penabur menaburkan benihnya di tanah yang berbatu-batu. Kita bisa gunting kertas coklat lagi, tadi tempelkan di sini. Lalu ambil batu-batu, batunya tempelkan sini ya, bisa batu bebas ya, yang penting jangan besar-besar. Ini matahari ini untuk hiasan aja, adik-adik bisa gunakan kertas origami yang buat matahari ya. Kalau sudah lemparkan batu-batu, ambil tangkai yang ada daun kecil aja ya, olesi dengan lem biar dia nempel di batunya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu tuh yaitu orang yang kalau sudah mendengar firman, dia terima dengan gembira. Tapi orang yang dengar firman itu tidak berakar. Dia percaya sebentar saja. Dan dalam percobaan, dalam masa percobaan itu adik-adik, mereka murtad. Mereka tidak bertumbuh. Daun yang ini menjadi layu dan akhirnya mati. Yang ketiga, penabur melempar benih. Dan benihnya itu jatuh di semak duri. Kita bisa tempel ranting-ranting pohon yang kering, yang tajam-tajam ya adik-adik ya. Lalu kita tempelkan juga daun-daun yang masih agak segar. Ini yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di semak-semak berduri. Nah, ini artinya apa? Ini adalah artinya orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, tapi dalam pertumbuhan selanjutnya mereka ini terhempit oleh kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup. Jadi mereka ini tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, mereka bertumbuh tapi nggak berbuah, jadi mati. Yang keempat ini, penabur akan melemparkan ke tanah yang keempat. Tanah yang keempat ini adalah tanah yang subur adik-adik. Kita isikan tanah yang subur ya. Kalian yang takut kotor bisa gunakan sarung tangan ya. Nah, yang jatuh di tanah yang subur ini berbuah adik-adik. Tuh, kita bisa pakai kakak pakai buah jambu yang ada di pekarangan rumah. Adik-adik bebas ya mau pakai buah apa aja. Kalau adik-adik nggak ada buah, gunting bentuk buah aja dari origami ya. Nah, ini benih yang jatuh di tanah yang subur, yaitu apa? Kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dengan baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Luar biasa adik-adik ya. Nah, jadi ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman. Nah, kita ada di bagian yang mana ya? Oh, pasti kakak percaya kita semua adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, ajaklah anak untuk bermain game Do What You Hear. Di games ini, anak ditutup matanya oleh mama atau papa, lalu memberikan perintah untuk mengambil mainan di ujung jalan. Jadi, anak akan berjalan mengikuti perintah ke kanan, ke kiri, berhenti atau memutar tanpa melihat. Dari permainan ini, kita dapat belajar untuk menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengar, menaruh perhatian, fokus dalam pikiran, dan juga melakukan semua yang didengar. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk
memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR code dan minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum nih adik-adik memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Semoga persembahan ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga tolong berkati tangan yang memberi dan yang akan mengelola persembahan ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bawa keluarga dan teman-teman kami. Semoga semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan dan semoga Tuhan berikan kesehatan untuk mereka selalu. Kalau ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami berdoa untuk Opa Niko dan Opa Samuel beserta keluarganya. Semoga Tuhan berikan hikmat dan sertai mereka dalam pelayanannya. Juga semoga Tuhan berikan kesehatan untuk mereka selalu. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan keluarganya. Semoga Tuhan berikan kesehatan dan semoga Tuhan berkati mereka selalu. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan para pemimpin bangsa kami. Semoga semuanya dalam lawatan Tuhan dan semoga semuanya selalu aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik dimanapun dan apapun yang adik lakukan. Adik-adik yang percaya katakan,
Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai loh. Dan firman Tuhan yang tadi mengingatkan kita apa, Kak Yev? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi pendengar yang baik dan mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, jangan bersedih ya ataupun berkecil hati. Karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.